Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam situasi tidak pasti. Langsung saja, yang pertama di sini terdapat kriteria maksimum, yang dimana untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Yang terdapat asumsinya pengambilan keputusan adalah pesimistik atau konservatif atau risk avoider tentang masa depan. Di sini terdapat satu soal untuk memberikan penjelasan mengenai kriteria maksimin, yang dimana untuk alternatif investasinya terdapat obligasi, dan untuk proses pasar dalam juta rupiah yaitu cerah, sedang, dan lesu. Yang pertama untuk obligasi, pada tabel cerah terdapat 200 juta rupiah, dan untuk tabel sedang di sini terdapat 65 juta rupiah, dan untuk lesunya di sini terdapat 15 juta rupiah. Dan untuk depositonya, pada cerah terdapat 175 juta rupiah, untuk tabel sedang di sini terdapat 100 juta rupiah, dan untuk lesunya terdapat 40 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk propertinya dalam cerahnya terdapat 250 juta rupiah, untuk sedangnya terdapat 150 juta rupiah, dan untuk lesu terdapat min 100 juta rupiah. Untuk penyelesaiannya sendiri, penyelesaian maksiminnya yang diambilnya yaitu nilai terkecil, yang dimana pada tabel cerah, sedang, dan lesu di antara ketiga ini yang terdapat nilai kecilnya itu terdapat pada tabel lesu, yang dimana obligasi terdapat 15 juta rupiah, dan untuk deposito terdapat 40 juta rupiah, dan untuk properti terdapat min 100 juta rupiah. Maka alternatif solusinya yaitu terdapat pada deposito sebesar 40 juta rupiah. Dan untuk yang kedua terdapat kriteria maksimal, yang dimana untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff yang maksimum. Untuk asumsinya itu sendiri yaitu pengambilan keputusan adalah orang yang optimistik. Dan untuk penyelesaiannya itu sendiri, penyelesaian dalam maksimal yaitu sebaliknya diambil nilai terbesar di antara tabel cerah, sedang, dan lesu. Maka di sini terdapat pada tabel yang cerah, yaitu yang dimana obligasi terdapat nilai sebesar 200 juta rupiah, dan untuk deposito 175 juta rupiah, dan yang untuk properti terdapat 250 juta rupiah. Maka untuk alternatif solusinya yaitu terdapat pada properti, yang dimana nilainya sebesar 250 juta rupiah. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada kriteria maksimal regret atau penyesalan, yang dimaksudkan untuk menghindari penyelesaian yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Jumlah regret atau opportunity loss sama dengan payoff maksimal dikurang payoff out. Untuk penyelesaian minimal regret, yang dimana pada tabel cerah, sedang, dan lesu diambil nilai terbesar. Maka dalam tabel cerah terdapat nilai terbesarnya yaitu sebesar 250 juta rupiah dikurangi dengan nilai cerah itu sendiri. Seperti pada bagian obligasi, 250 dikurangi 200 sama dengan 50. Dan untuk deposito, 250 dikurangi 175 sama dengan 75. Dan untuk properti, 250 dikurangi 250 sama dengan 0. Dan untuk pada bagian yang sedangnya, maka sama juga diambil dari nilai yang terbesar. Nilai yang terbesarnya yaitu sebesar 150, maka 150 dikurangi 65 sama dengan 85. Itu untuk obligasi. Dan untuk deposito, 150 dikurangi 65 sama dengan 35. Dan untuk yang properti, 150 dikurangi 150 sama dengan 0. Dan untuk yang bagian lesu, sama juga diambil dari nilai yang terbesar yaitu sebesar 40. Dan untuk obligasi maka 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Untuk deposito 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Dan untuk properti 40 dikurangi min 100 sama dengan 140. Dan untuk alternatif investasinya dan untuk serta payoff maksimum regretnya, maka untuk obligasi sebesar 85, dan untuk deposito sebesar 75, dan untuk properti sebesar 140. Maka alternatif solusinya yaitu terdapat pada obligasi sebesar 85 juta rupiah. Dan untuk yang selanjutnya di sini terdapat kriteria Harwick atau kompromi antara maksimax dan maksimin, yang dimana pengambilan keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme untuk mengukur optimisme pengambilan keputusan.
Dan di sini untuk penyelesaian Hardwick-nya yaitu A sama dengan 60%. 60% itu telah ditentukan oleh Hardwick itu sendiri, dan untuk 1 dikurangi A sama dengan 40%. Maka 40% itu dari 1 dikurangi 60%, maka menghasilkan sebesar 40%. Yang pertama di sini terdapat pada tabel pertama di sini terdapat pi of maksimal, yang dimana nilai cerah itu sendiri pada obligasi terdapat 200, maka dikalikan dengan 0,6, yang dimana nilai yang telah ditentukan oleh Hardwick. Maka 200 dikali 0,6 sama dengan 120, dan untuk deposito 175 dikali 0,6 sama dengan 105, dan untuk properti 250 dikali 0,6 sama dengan 150. Dan yang pada tabel selanjutnya terdapat part of minimal, yang dimana di sini diambil dari nilai yang terendah atau pada bagian lesu. Maka untuk obligasi 15 dikalikan 0,4 sama dengan 6, dan untuk deposito 40 dikalikan 0,4 sama dengan 16, dan untuk properti min 100 dikali 0,4 sama dengan 40. Maka untuk ukuran realismenya yaitu hasil dari pi of maksimal ditambahkan pada hasil pi of minimal, maka itu akan menghasilkan ukuran realisme, yang dimana obligasi menghasilkan 126, dan untuk deposito menghasilkan sebesar 121, dan untuk properti sebesar 110. Untuk alternatif investasinya itu sendiri dan ukuran realismenya, maka obligasi menghasilkan 126 juta rupiah, dan untuk deposito 120 juta rupiah, dan untuk properti 110 juta rupiah. Maka untuk alternatif solusinya terdapat pada obligasi sebesar 126 juta rupiah. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kriteria Laplace atau bobot yang sama, yang dimaksudkan memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar, yang dimana terdapat asumsi semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Dan untuk penyelesaiannya itu sendiri terdapat langkah-langkah. Di sini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama penentuan profitabilitas P sama dengan 1/N, dan yang untuk kedua penentuan nilai harapan EP sama dengan sigma P dikali HI, dan untuk yang ketiga pemilihan alternatif keputusan terbaik. Di sini terdapat nilai harapan, yang dimana pada obligasi terdapat 1/3. 1/3 itu dari 1/N tadi, N itu adalah nilai untuk keseluruhan. Maka pada obligasi 1/3 dikali 200 ditambah 1/3 dikali 65 ditambah 1/3 dikali 15, maka menghasilkan sebesar 92,4. Dan untuk bagian depositonya 1/3 dikali 175 ditambah 1/3 dikali 100 ditambah 1/3 dan dikali 40 sama dengan 103,95. Dan untuk yang propertinya 1/3 dikali 250 ditambah 1/3 dan dikali 150 ditambah 1/3 dikali min 100 sama dengan 82,5. Dan untuk alternatif investasinya serta nilai harapannya, maka menghasilkan pada obligasi sebesar 92,4, dan untuk deposito 103,95, dan untuk properti sebesar 82,5. Maka alternatif solusinya yaitu terdapat pada deposito sebesar 103,95. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.